teman-teman, sore ini kita mau ngobrol sama Kak Sarah. Posisinya lagi di Ya, Surabaya sekarang. Kak Sarah iya. boleh kenalan sama teman-teman nih? Belum semuanya kenal sama Kak Sarah nih. Oke, semuanya. Halo semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, nama aku Saranisa Vitorio. Mungkin saat ini aku jatuhnya calon ini kali, calon sarjana dari Ilmu Politik Universitas Airlangga. Mungkin itu aja kali ya Pak ya untuk perkenalan singkatnya. Sebentar lagi mau wisuda ya. Iya, insya Allah tanggal 25 Juni udah wisuda Pak. Baik, mungkin step awalnya dulu mungkin boleh Pak Ustaz tentang FISIP ya, FISIP UNER ya. Iya, boleh banget Pak. Boleh cerita seperti apa? Oke, jadi FISIP UNER itu sendiri ya sebenarnya sama kayak fakultas pada umumnya ya, FISIP pada umumnya. Kalau di UNER sendiri itu ada beberapa jurusan, mulai dari hubungan internasional, ilmu politik, ada ilmu komunikasi, antropologi, ada sosiologi, administrasi negara, sama satu lagi itu ilmu perpustakaan sih Pak. Kita ada 7. Kalau misalnya untuk perbedaannya sendiri sih so far memang tetap ada perbedaan ya Pak ya, tapi meskipun ada perbedaan ilmunya, kita tetap bisa mempelajari ilmu-ilmu dari prodi lain juga, karena kan ada lintas minat juga, ada lintas jurusan juga. Paling ya sama sih Pak, untuk kurikulum itu kita bisa belajar sesuka kita gitu. Itu sih Pak paling kalau dari FISIP. Dan Kak Sarah ambil yang politik. Iya, ngambil ilmu politik Pak kebetulan. Gini nih agak boleh why kenapa untuk seorang Kak Sarah untuk ambil politik suatu yang abstrak dan itu untuk orang Oke yang sih, oke Pak. Sebenarnya aku ini kecemplung ke ilmu politik karena kan pada awalnya itu emang pengen belajar di ilmu hukum. Tapi memang karena di saat aku dari mulai SNMPTN itu memang ngambilnya hukum atau enggak sastra kan. Tapi mulai dari SNMPTN, kemudian SBM, itu aku gagal untuk ngambil itu semua. Akhirnya pas udah ada jalur mandiri, itu aku akhirnya muter otak lagi, aku ngatur strategi. Selain ilmu hukum tuh apa sih yang mendekati gitu. Akhirnya aku pas nyari-nyari, ada ilmu pemerintahan sama ilmu politik. Nah, di situ aku nyoba beberapa universitas juga, PTN, itu rata-rata aku ngambilnya ada yang ilmu hukum, ada yang ilmu politik, terus juga ada yang ilmu pemerintahan. Nah, akhirnya pas di UNER ini sendiri, kebetulan kan nggak ada ilmu pemerintahan, adanya hukum doang. Di situ tuh aku ngeliat kira-kira aku jadi menerka sih Pak, kayak menerka dan mengukur apakah aku tuh mampu untuk bisa masuk di ilmu hukum. Akhirnya aku ngambil yang terdekati aja, istilahnya main amannya gitu. Aku ngambil ilmu politik di atasnya. Pilihan pertamanya aku ilmu politik, kemudian untuk pilihan keduanya itu aku ekonomi Islam. Sebenarnya emang agak berseberangan banget ya Pak yang ngambil ilmu politik sama ekonomi Islam ini, karena kalau ilmu politik ini kan jatuhnya kayak ya udah karena aku pengen mendekati yang ke ilmu hukum, sementara yang ekonomi Islam ini memang ya keinginan orang tua aja, kayak kenapa nggak nyoba ekis aja Kak gitu. Nah kemudian pas udah pengumuman di gelombang mandirinya UNER itu, sebenarnya aku nggak keterima gitu loh Pak, aku tuh nggak lulus di UNER aslinya, tapi ternyata ada gelombang kedua dan alhamdulillahnya aku masuknya di yang pilihan pertama di ilmu politik. Nah disitulah aku mulai belajar apa sih ilmu politik itu. Sebenarnya pada awalnya sendiri tuh aku clueless, aku nggak tahu ilmu politik itu apa, dan aku tuh mikirnya ilmu politik itu sama ilmu hukum, ternyata enggak. Dan kalau ilmu hukum itu kan kita ada landasannya kayak undang-undang dasar, kemudian ada yang lain-lainnya, sementara ilmu politik ini mungkin mendekati ilmu hukum, tapi ilmu politik ini lebih fleksibel, kita tuh bisa masuk kemana aja, dan dia nggak sedetail ilmu hukum gitu sih Pak, kalau dari pandangan aku ya ketika aku belajar di perkuliahan. Jadi kita tuh mau masuk ke ranah apapun itu tuh ada ilmu politiknya gitu. Jadi berguna juga sekarang gitu. Yeah. Sempat nggak dulu merasa gak malu gitu? Mungkin teman-teman ambil fakultas desain, jelas ya arahnya ya. Ambil ilmu komputer jelas, nah ini politik apa sempat merasa gak malu nanti akan bagaimana? Dulu pas di ilmu politik sendiri tuh aku sempat mikirnya gini sih Pak, ntar kalau lulus jadi apa ya gitu, karena kan ilmunya ini kan terlalu fleksibel. Biasanya orang-orang itu bakalan mikir, oh anak ilmu politik ya gitu, ntar
ntar mau jadi anggota dewan nih pasti, atau nanti ikut partai ya, ntar jadi presiden ya, jadi anggota DPR gitu gitu. Sebenarnya mungkin itu pemikiran orang-orang awam ya Pak ya. Aslinya anak-anak politik itu tuh kita bisa masuk kemana aja. Kayak aku sendiri ternyata aku belajar ilmu politik, tapi aku lebih senang ikut marketingnya, ini marketing politik. Dan aku tuh nyari kerjaan tuh sekarang yang berhubungan sama marketing, misalnya kayak public relation, atau mungkin juga partnership, business development, digital marketing, yang berhubungan sama marketing akhirnya. Walaupun kalau bisa ditarik korelasinya sama ilmu politik itu ada. Dimana kan kalau kita belajar marketing itu otomatis ada negosiasi, terus kita juga harus bisa komunikasi skill yang bagus, dan ya implementasi dari ilmunya itu mungkin nggak secara teoritik yang kayak apa itu teori ilmu politik dan kemudian apa itu pilkada kayak gitu, enggak, tapi kita lebih ke bagaimana kita bisa nge-maintain relationship sama orang-orang yang lebih besar kita ataupun orang-orang yang nantinya itu akan berhubungan sama kita ke depannya, lebih kayak gitu sih Pak. Jadi emang ilmu politik itu fleksibel, tergantung kita tuh mau ngambil kemananya, kita tuh mau memperdalam yang mananya kayak gitu. Dua pertanyaan sekaligus. Pertama, mata kuliah apa saja yang dipelajari di ilmu politik? Kemudian yang kedua, mungkin tadi karena Pak Sarah juga menyinggung tentang cara berpikir teman-teman di luar sana, adakah hal yang ingin Kak Sarah ceritakan, sesuatu yang menarik dari sisi tentang politik itu sendiri, dan barangkali ada mindset cara berpikir yang keliru tentang politik? Karena sering kita mendengar ada istilah-istilah politik itu kotor, politik itu kejam. Apakah itu benar versi seorang Kasar sebagai mahasiswa politik? Oke, tadi yang pertama mata kuliah favorit ya Pak ya? Iya. Mata kuliah favorit boleh, mata kuliah yang sebenarnya nggak pingin dipelajari tapi harus dipelajari juga boleh. Oke, sebenarnya kalau untuk mata kuliah sendiri itu mostly emang kayak mirip-mirip nyerempet HI, karena kan kayak ilmu politik itu kayak cabangnya HI tapi yang versi lingkup lebih nasionalnya. Kalau HI kan emang lebih ke politik luar negerinya. Kalau untuk mata kuliah sendiri, so far tuh ada beberapa sih Pak yang aku tuh nggak suka. Tapi setelah dipikir-pikir lagi tuh kayak ini tuh mata kuliah tuh gampang. Cuma emang pada saat itu nggak, kayak sebagai mahasiswa nggak semuanya mata kuliah kita suka dan kita hobi gitu kan Pak. Nah dari semuanya sih aku tuh ada beberapa mata kuliah yang seneng. Yang pertama itu ada penelitian kuantitatif sama penelitian kualitatif dan juga pemasaran ilmu politik. Nah itu market poll. Jadi kita marketing politik. Ya memang pada awalnya itu pas belajar kayak aduh nggak suka banget nih mata kuliahnya yang kayak gini, penelitian apa segala macam. Tapi pas aku udah turun lapangan, udah menjalankan itu, ternyata turun lapangannya itu yang bikin aku senang. Ketika aku harus ketemu sama orang, terus aku nge-analisis data, aku mengolah data, nanti aku menginterpretasikan datanya kayak gimana, presentasi depan teman-teman sama dosen. Nah, itu tuh bikin aku, oh, aku tuh senang yang kayak gini. Aku tuh senang ketika aku bisa ngobrol sama orang. Kemudian yang untuk marketing politik ini sendiri, yang bikin aku senang karena pembahasannya itu tuh pembahasannya masih politik, objeknya itu tetap orang, misalnya objeknya itu tetap seseorang yang mengkampanyekan dirinya, tapi tuh menurutku itu tuh seru aja gitu loh, dibandingkan kayak belajar tentang undang-undang, pembuatan undang-undang, pembuatan peraturan, itu aku nggak suka. Tapi kalau yang berhubungan kayak ada marketingnya ataupun kayak misalnya kayak kita mengkampanyekan diri kita ke orang lain, nah kayak gitu tuh aku senang. Nah itu mungkin untuk mata kuliahnya. Kemudian yang kedua untuk masalah politik itu kotor, sebenarnya itu tergantung masing-masing orangnya lagi ya Pak ya. Karena aku sendiri personal itu aku punya idealisme kalau aku itu terjun, aku orang politik tapi aku nggak mau terjun ke hal yang kayak gitu. Jadi ketika aku mencari pekerjaan ataupun mencari kesenangan dari ilmu politik ini sendiri, aku pasti akan memilah-milah. Sebenarnya tuh yang salah itu bukan ilmu politiknya, tapi oknum-oknumnya. Karena ya memang terkadang orang selalu bilang politik itu kan kotor, politik itu kan kejam, segala macam hal itu kan semua karena politik ya. Padahal dari politik sendiri itu tidak mengajarkan seperti itu. Karena ilmu politik ini kan tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama. Kita itu mencapai goals kita. Akan tetapi memang beberapa oknum itu menjadikan politik itu sebagai hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Makanya apalagi kan kita ngelihat mungkin ke pemerintahan kita sekarang ya, orang-orang kan bisa ngeliat gimana tuh kekacauannya yang biasa orang komen-komen. Nah itu kan yang salah bukan dari politiknya, tetapi dari orang-orang yang, kalau aku bilangnya gampangnya gini sih Pak,
saking pinternya orang, jadi tuh banyak banget akal-akalannya. Jadi tuh politiknya yang kotor, bukan orangnya. Paling yang kotor itu orangnya, oknumnya. Politik itu ya cuma ilmu yang bisa ngebantu kita dalam bermasyarakat, dalam membentuk suatu tatanan negara dan segala macamnya. Tapi orang-orang tadi karena adanya ketamakan dari tiap individu ataupun kelompok, akhirnya mereka itu menghancurkan suatu keilmuan kayak gitu sih Pak. Kalau dari pandangan aku. Ya. Jadi kalau politik itu kotor, kejam, ada dua kemungkinan ya. Pertama, politik yang mana? Ya. Kemudian yang kedua, kotor benar kotor tapi di oknumnya, orangnya, bukan di sistemnya ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Iya. Tadi ini kan sangat bagus, ini mengalami jarang sekali teman-teman memilih ilmu politik ya. Apa yang menarik yang ingin Kak Sarah ceritakan, sesuatu yang interest itu tentang politik sendiri. Kalau dari sudut pandang Islam sendiri, politik adalah pengaturan urusan umat ya. Jadi bagaimana caranya kita bermasyarakat, citizenship itu bisa saling toleran, menghargai, menghargai prinsip masing-masing. Kalau prinsip Islam seperti itu, tapi boleh Kak Sarah ceritakan sisi menarik dari politik, terutama dari perspektif perguruan tinggi seperti apa? Ilmunya, penelitian tadi kan menarik juga kan? Iya, sebenarnya kalau misalnya untuk politik ini sendiri, memang kita kan diajarkan untuk bisa persuasif sih Pak. Kalau misalnya dari yang aku pelajarin itu bagaimana kita itu bisa mempengaruhi orang lain. Jadi memang untuk ilmu politik ini mungkin orang tidak begitu interest karena orang pasti selalu mikir, aduh politik itu ribet, aduh politik itu kita terlalu mikirin negara. Ya terkadang pun aku sendiri ketika aku masuk ilmu politik tuh aku mikirnya kayak, wow, ini anak-anak yang di politik itu rata-rata background orang tuanya tuh kayak yang benar-benar orang pemerintahan, orang tuanya itu nggak ada bersangkut pautan dengan ilmu politik, itu kayak ngerasanya bisa nggak ya aku beradaptasi buat belajar di sini gitu, bisa nggak ya aku tuh punya kesamaan pemikiran kayak teman-temanku yang lainnya kayak gitu. Tapi setelah aku terjun langsung, ketika aku ikut organisasi, terus aku juga mengikuti magang ataupun ikutin kegiatan-kegiatan kampus, itu memang semua itu ada politiknya. Jadi aku tuh di ruang perkuliahan, aku tuh belajar politik itu secara teoritis, yang mana belum tentu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika aku terjun langsung dalam praktiknya, ya mungkin ada beberapa persen lah, dari 100% mungkin ya 30%-nya masuklah dalam kehidupan sehari-hari. Itu mulai dari gimana cara kita bernegosiasi, persuasif, cara menyampaikan pendapat ke orang-orang, ya, kemudian gimana kita itu bisa critical thinking juga dalam melihat situasi, melihat suatu permasalahan, dan ya memang nggak semua orang bisa critical thinking, termasuk aku pun kadang-kadang lebih cenderung kayak udahlah, nggak usah lah kita ngekomentarin hal-hal yang memang kita tuh belum mampu secara keilmuan dan segala macamnya, karena kadang-kadang kan banyak orang asal ngomong aja tanpa adanya teori, tanpa adanya bukti yang valid dan kayak gitu segala macam. Ya memang kalau misalnya ditarik dari bukan dari yang secara Islamnya, ya memang kalau bisa di highlight ilmu politik itu tuh cenderung kepada persuasif, sehingga orang itu tuh bisa mengikuti apa keinginan kita, seperti itu. Kalau misalnya memang di Islam kan memang toleransi yang dibahas ya, karena kalau misalnya ketika kita di real life saat ini gitu, yang itu mengaruhi seseorang gitu, sehingga orang itu di bawah kendali kita, gitu sih Pak. Iya. Ini intermezzo sebentar, mungkin boleh kalau Sarah ceritakan, adakah semacam event-event yang memang jadi ciri khas di FISIP UNER? Kegiatan yang ada di situ di kampus UNER? Oke. Kalau untuk kegiatan sendiri di FISIP ya terutama itu tuh ada banyak banget Pak. Yang pertama itu yang biasanya yang paling rame ya, itu tuh biasanya tuh ada namanya UFO. UFO itu United FISIP Orientation, itu kita spek fakultas. Nah, di situ tuh mulai tuh ajang-ajang pencarian adik tingkat, terus nyari gebetan, terus nyari-nyari yang lain-lainnya juga kan, bisa kayak relasi segala macam. Itu sih paling rame. Itulah ajang kita bisa istilahnya
kenalan sama adik-adik tingkat, kakak-kakak tingkat gitu, dan bisa ngebangun network juga dari situ. Yang kedua ini yang nggak kalah panasnya itu ada pemirah, jadi pemilihan pekan raya itu pemilihan presbem sama wappresbem. Nah di situ juga itu rame banget, itu bisa begadang sampai nggak tidur, itu bisa banget karena dari Hamin 3 bulan kalau nggak salah itu kita tuh udah sibuk yang namanya pemetaan suara dan lain-lainnya. Nah disitulah Pak peran anak politik sangat besar karena kita bakalan megang posisi-posisi tertentu. Nanti ada yang bagian kampanye, ada yang bagian di pencoblosan dan segala macamnya. Di situ nanti kita ada banyak partai, ada beberapa partai dan biasa tuh nanti jadi 2 partai besar yang ada koalisi-koalisinya. Nah, nanti di situ baru deh kita bisa pencoblosan kayak gitu. Apalagi ya, sebenarnya tuh ada banyak sih Pak, cuma memang kalau mau yang paling hot-hotnya ya di 2 acara itu. Selebihnya paling nanti ada ospek jurusan, jadi tiap jurusan itu punya ospeknya sendiri-sendiri dan itu kita nggak penentuan ospeknya itu tergantung dari tiap prodi, ada yang 1 tahun, ada yang cuma sebulan, 3 bulan. Ya memang tiap prodi ini punya keunikannya tersendiri sih Pak kalau misal untuk pelaksanaan ospeknya gitu. Paling sisanya itu nanti ada kayak acara lomba debat atau nanti ada konser musik juga. Tapi kalau untuk konser musik itu karena ada pandemi jadinya kita nggak jalan dulu gitu. Jadi secara online gitu sih Pak kalau di FISIP. Isu-isu apa yang sering dijadikan topik pembicaraan sama teman-teman di FISIP? Kalau untuk topik-topik yang biasa kita obrolin tuh biasa random ya Pak ya. Kadang karena udah semester tua kan jadi itu yang dibahas tuh kalau nggak skripsi biasa tuh magang, kerjaan, malah kalau misalnya ikut lomba-lomba itu juga ada. Malah kita tuh jadi lebih jarang banget ngebahas yang namanya itu topik yang relate sama penjurusan kita gitu loh. Kayak aku di ilmu politik, kita ngebahas politik juga, cuma nggak yang begitu deep banget karena memang di semester akhir ini kita tuh lebih fokus sama penelitian yang kita lakuin masing-masing gitu. Dan jatuhnya itu kita ngobrolin politik tapi jatuhnya lebih ngebahas tentang skripsi kita. Misalnya kayak temanku ada yang mau diskusi sama aku terkait dengan pilkada di wilayah dia. Ya udah di situ aku benar-benar ngebantuin dia kayak coba deh dicek dulu ini gimana dapilnya, siapa aja yang berkontribusi dalam kampanyenya dan segala macam. Udah bukan yang isu terhangat kayak misalnya harga BBM naik ya itu kita ngomong juga, cuma ya udah cuma sekedar in general aja gitu, nggak yang sampai di pembahasan itu diskusi panjang gitu tuh enggak. Biasanya kalau yang mau diskusi panjang kayak gitu tuh BEM bakalan ngasih wadah juga. Nanti BEM itu bakalan bikin diskusi terkait dengan harga BBM naik ataupun tentang pengesahan RUU rancangan undang-undang yang lain ataupun juga yang baru-baru hangat ini juga baru di-up banget sama BEM FISIP itu terkait dengan UNER Cantik. Jadi kan tiap fakultas itu kan tiap kampus itu kan punya punya akun Instagram yang kayak UI Cantik, UNER Cantik kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh dibahas, diangkat sama BEM FISIP itu terkait dengan seksualitas dan segala macamnya. Dan itu tuh jadi perdebatan yang enak banget buat didengerin sebenarnya, Pak. Cuma memang hanya orang-orang yang concern ke wilayah sana aja yang panas banget gitu. Sekarang bicara ekspansi mungkin ya, pasti ada peran dari teman-teman di FISIP yang punya impact ke dunia luar ya. Gimana sejauh ini teman-teman di FISIP UNER, ilmu politik terutama, apakah mereka sering mengadakan kegiatan kerjasama dengan kampus-kampus lain atau mungkin mengadakan studi banding atau yang lain? Oke Pak. Kalau untuk studi banding sendiri dari FISIP itu pastinya ada. Cuma kalau untuk aku kalau memposisikan untuk ilmu politik sendiri memang saat ini kan baru pergantian periode himpunan ya Pak ya, dari periodeku ke periode yang angkatan bawahku. So far sih kalau misalnya dilihat dari pengalaman aku sebagai kepala divisi, itu tuh kita sempat melakukan studi banding itu 2 kali. Yang pertama sama Unpad, satu lagi itu kalau nggak salah sama UIN. Kita ngadain studi banding. Jadi memang kita itu
ngebahas terkait dengan ya paling proker sama program apa proker terus kayak tools apa yang kita pakai biar akun Instagram tuh bagus, tapi nggak memungkiri juga kita bisa ngebahas-bahas yang lain. Biasanya itu kayak sama Unpad itu kebetulan sama ilmu komunikasi atau sama sosiologi gitu. Aku kalau nggak salah sama sosiologi. Jadi kita saling tukar pikirannya tuh nggak sama anak politik aja, tapi kita juga mempelajari nggak apa-apa. Jadi kita juga mempelajari dari ilmu sosiologi kayak gitu-gitu. Terus juga ada kegiatan kayak webinar gitu. Biasanya kita nanti webinar kita nyari juga. Aku sempat bikin webinar sih Pak, itu terkait dengan pelatihan bikin CV, terus juga cara ngebangun LinkedIn sama wawancara. Nah itu tuh aku kebetulan kerjasama juga sama salah satu HR dari consulting ternama juga. Nah alhamdulillahnya itu berjalan dengan lancar. Tapi memang kalau untuk yang kayak gitu tuh kita butuh waktu yang lumayan lama dan harus bisa cepet ngerjainnya sih Pak gitu, karena memang kan dalam satu periode itu kan pasti ada aja hambatan-hambatannya, jadi memang kita harus cekatan juga ngerjainnya gitu sih Pak. Ya. Gimana Kak Sarah melihat sosok teman-teman Kak Sarah dalam hal ini generasi saat ini ya? Apakah mereka cukup melek politik dan gimana sebenarnya daya persuasi itu bisa menjadikan mereka bisa lebih melek politik tadi? Seperti apa kondisinya saat ini? Oke Pak, kalau dari aku sendiri ngelihatnya sih orang-orang sekarang itu tuh udah jauh lebih melek politik ya Pak daripada sebelumnya. Cuma memang peranan buzzer itu tuh mempengaruhi juga, karena terkadang aku kayak nge-scroll di Twitter sendiri kan. Ketika aku tahu sesuatu tapi aku menemukan misal replyan tweet yang nggak sesuai dengan faktanya tuh kayak ya Allah, orang-orang sekarang tuh gampang banget ya kehasut sama buzzer. Padahal buzzer tuh bikin berita juga nggak benar, malah nggak masuk akal kadang-kadang, tapi masih ada aja orang yang percaya. Mungkin kalau untuk orang-orang di perkotaan ya Pak ya, terutama kayak Jakarta gitu, orang udah melek banget sama politik. Bahkan mereka tuh yang awalnya mendukung A, tiba-tiba mendukung B karena melihat situasi yang ada gitu. Melihat kondisi perekonomian, sosial, politik dan segala macamnya. Tapi yang sangat aku concern itu tuh ketika kita masuk ke wilayah-wilayah yang nggak begitu melek, yang nggak begitu di perkotaan, misalnya kayak di daerah Jawa ini ya mohon maaf aja gitu kan Pak, kayak di wilayah Jawa ini kan banyak desa-desa yang kayak kurang listrik, terus juga kurang adanya alat komunikasi dan sinyal kayak gitu-gitu. Jadi masih banyak kayak mereka tuh yang mengencar-gencarkan ayo pilih A karena mereka tuh gini. Sementara orang di perkotaan aja tuh merasakan yang mereka dukung itu tidak seperti itu gitu. Dan mereka pun mungkin merasakan juga ternyata yang mereka dukung tuh tidak seperti itu. Akan tapi karena ya memang money politics yang tadi, terus juga buzzer-buzzer tadi, dan mungkin juga adanya afiliasi dengan partai tertentu ataupun memiliki kedekatan dengan orang-orang penting tertentu, dan itu tuh mempengaruhi banget sama pola pikir seseorang. Jadi menurutku memang mungkin udah melek politik, tapi tidak semuanya, dan menurutku butuh ditingkatkan lagi gitu sih Pak. Yeah. After the session, setelah wisuda, Kak Sarah punya semacam visi kan untuk menjadikan terutama diri Kak Sarah sendiri dan juga teman-teman generasi untuk mereka bisa lebih baik lagi. Kalau visi untuk itu tentunya ada ya Pak ya, karena aku sendiri pengennya itu, aku di sini masih mencari sebenarnya aku tuh cocoknya kemana, karena ketika aku berpikiran passion aku tuh apa sih passionnya seorang Sarah gitu. Ketika aku nge-breakdown lagi, aku ternyata senang berhubungan dengan orang lain, baik itu sharing-sharing ataupun aku mendengarkan keluh kesah orang-orang. Ya pokoknya tuh yang penting tuh aku bisa membantu orang-orang jadi lebih baik lagi. Nah itu keinginan aku yang paling dalam. Memang kalau untuk profesinya sebagai apa sih, itu aku masih belum tahu. Karena ketika aku melihat lagi, ketika aku berpikir aku ingin memajukan pendidikan di Indonesia, ya sejujurnya pengen, tapi aku nggak pengen jadi dosen. Nah, tapi aku nggak tahu apakah nanti aku akan jadi dosen apa tidak, itu tergantung sama mengalirnya aja gitu. Karena ya aku pengen banget sebenarnya buat ngebikin anak-anak zaman sekarang tuh lebih melek politik dan nggak mikir cuma senang-senangnya aja. Karena ya dari diri aku sendiri, maksudnya aku melihat diri aku sendiri aja tuh, aku ngerasa
anak-anak sekarang tuh mentalnya tempe. Mentalnya tuh mental tempe. Karena kita tuh gampang banget ke distract sama hal-hal yang sebenarnya kayak ya sesimpel internet aja gitu ya. Sampai makan aja tuh kita megang HP. Kayak ya harusnya ya makan tuh makan aja, nggak perlu megang HP ya. Kalau sama ngobrol ya ngobrol aja, tapi sesimpel makan main HP, terus kita ngobrol sama orang-orang tapi kita main HP, sesimpel itu tuh sebenarnya tuh udah bikin kelihatan banget nih udah mental tempe. Dan ketika kita mendapatkan suatu permasalahan itu pasti langsung kayak oh my god, stres banget gitu. Padahal tuh seharusnya masih bisa ini diselesaikan gitu ya. Even emang setiap orang pasti punya permasalahan sendiri-sendiri, tapi aku yakin sih sesulit-sulitnya permasalahan kita pasti Allah nggak mungkin nggak ngebantu gitu loh. Jadi memang aku pengen banget sebenarnya Pak ya, cita-citaku sih, aku nggak tahu ini kesampaian atau enggak, tapi cita-citaku aku pengen banget bikin sekolah. Aku tuh pengen bikin sekolah buat anak-anak yang nggak mampu, biar mereka tuh bisa dapetin pendidikan yang baik juga, karena ya di Indonesia sendiri pendidikan itu mahal, dan karena itu akhirnya orang-orang pada nggak mau nikah, nggak mau punya anak, ataupun juga anaknya dikasih ke panti asuhan karena mereka nggak bayar semua keperluannya. Dan kalau aku bisa bikin sekolah gitu kayak Cinta Laura gitu tuh, itu suatu hal yang sangat bagus menurutku, karena ya semua orang harus bisa lah mendapatkan pendidikan yang layak. Ataupun juga bikin pesantren yang buat anak-anak belajar Al-Quran gitu. Ya, itu sih Pak, kalau visiku ya pengen kalau untuk memajukan anak-anak bangsa. Tapi kalau untuk visi diri sendiri, ya memang aku pengennya kerja yang bagus, yang banyak, yang dengan gaji yang nominalnya besar, jadi bisa bantuin orang juga. Terus bisa lanjutin S2, biar aku bisa ngebantuin orang-orang di sekitar aku gitu sih Pak. Emang agak aneh sih, gini pemikirannya nggak tahu kemana. Iya. Mungkin kalau boleh disederhanakan, visi ke depan seorang Kak Sarah ingin bermanfaat untuk orang lain dengan satu kata tambahan, lebih banyak orang lain mungkin ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya Pak. Saya ingin banyak ngobrol lagi nih Kak Sarah tentang ekonomi Islam atau tentang tadi generasi saat ini. Tapi mungkin saat ini cukup dulu untuk Kak Sarah ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sebentar sama Pak Agus. Iya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman bahwa kalau tadi kata Kak Sarah, penting untuk kalian punya passion dan kalian jalani passion kalian itu dengan yang penting kalian punya passion dan kalian jalani dengan penuh kesungguhannya. Ya betul Pak. Dan pesan terakhir untuk teman-teman yang mau kuliah barangkali, baik kuliah FISIP atau mungkin yang kuliah di jurusan non FISIP. Mungkin aku cuma mau nyampein kalau misalnya untuk para pencari kuliah ya, untuk adik-adik yang mau nyari kuliah, menurutku lebih baiknya kalian itu harus tahu dulu senangnya itu apa, biar kalian itu nggak salah pilih jurusan, karena memang jurusan di perkuliahan itu akan menentukan masa depan. Tentunya ketika kamu sudah memilih satu jurusan, ya kamu harus bisa fight di situ. Mungkin kalau misalnya aku menarik dari case aku sebelumnya nggak pengen politik, tapi aku pengen belajar hukum. Jadi menurutku politik ini bisa jadi salah satu tempat untuk aku bisa berkembang dan bisa belajar hukum lebih banyak, ya meskipun pada akhirnya tidak, tapi setiap ilmu itu pasti memberikan hal yang baik, dan itu bisa berguna bagi kita juga ke depannya, dan nggak cuma ke kita saja, tapi impact-nya itu bakalan kerasa banget sama orang-orang di sekitar kita juga. Jadi penting banget buat cari tahu passion kita itu apa, even nanti kita kuliahnya itu nggak sesuai dengan jurusan yang kita mau, tapi kita bisa mengembangkan itu lebih dalam lagi kalau memang kita mau gitu. Lebih dari aku itu aja sih Pak. Terima kasih banyak Kak Sarah. Semoga sama-sama. Ya. Amin. Saya juga Pak Awo. Mudah-mudahan bisa bertemu live ya nanti segera. Nanti rencana ini untuk workingnya mau tetap di Surabaya atau di Jakarta? Nanti aku bakalan pulang juga sih Pak ke Jakarta, karena memang nyari kerjanya di sana aja biar deket. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Sarah. Semoga selalu sehat. Ya, amin. Semoga wisudanya lancar ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Awo.
Baik Pak Awal. Terima kasih. Live ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih sama. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam. I'm losing my way.